Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, yaitu mengenai penyusutan aktiva tetap. Di penyusutan aktiva tetap itu ada 6 metode yang sudah kalian pelajari. Kemarin adalah metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua ada metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit method. Dan yang ketiga yaitu ada metode saldo menurun atau declining balance method. Dan yang keempat ada metode saldo menurun ganda atau tarif tetap atas nilai buku atau double declining balance method. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan dua metode, yaitu metode saldo menurun dan metode saldo menurun ganda. Nah, untuk metode saldo menurun atau declining balance method, ini rumusnya adalah T tarif dikali harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Ya, ini rumusnya untuk menentukan besarnya penyusutan setiap tahunnya. Kemudian tarif, ya, tarif itu nanti satuannya berupa persen. Ini rumusnya adalah 1 min akar N nilai sisa dibagi harga perolehan, ya, dibagi harga perolehan. Nah, dari 1 min akar 4, ya, 1 juta, ini adalah nilai sisanya, dibagi harga perolehannya adalah 16 juta. Nah, nanti cara menghitungnya adalah 1 dibagi 16 atau 1 juta dibagi 16 juta nanti diakar 4. Ya, jadi nanti cara menghitungnya itu menggunakan kalkulator saintifik, yaitu kalkulator yang ada sinus kosinusnya. Jadi kalau kalkulator yang tidak ada sinus kosinusnya nggak bisa. Caranya adalah pertama kamu tekan angka 4 nih, akar 4. Tekan angka 4, kemudian shift, ya, tekan shift atau 2 NDF. Yang kedua tekan shift atau 2 NDF. Yang ketiga, ya, ketik 0,625, kalau nggak salah 0,625 itu adalah hasil pembagian 1 dibagi 16, itu hasilnya 0,625. Terus tekan sama dengan, nah, nanti akan keluar angka 0,50. Jadi Bapak ulangi lagi. Pertama, untuk mengoperasikan ini tekan, ketik angka 4. Yang pertama ketik angka 4, yang kedua tekan shift atau 2 NDF, yang ketiga tekan di tombol itu ada lambang akar 4, ya, akar N, maaf, ini seperti ini, ada akar N, tekan akar N. Kemudian yang keempat ketik angka 0,625, terus yang berikutnya tekan sama dengan, nanti akan ada 0,5. Nah, 1 dikurangi 0,5 adalah hasilnya 0,5. Kalau dipersentasikan adalah 50%. Jadi 50% ini hasilnya tadi. Nah, sekarang untuk menghitung penyusutan tahun pertama, ya, ini tahun pertama. Tahun kedua, terus nanti ada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat.
rumusnya adalah kan tarifnya adalah 50% dikali harga perolehannya. Harga perolehan tahun pertama itu 16 juta dikurangi akumulasi tahun pertama. Akumulasi penyusutan pertama itu belum ada ya. Di tahun pertama itu belum ada penyusutan, jadi 0. Jadi 50% kali 16 juta 8 juta. Tahun kedua tarifnya 50% sama, harga perolehannya sama, dikurangi akumulasi penyusutan tahun kedua yaitu 8 juta. Nah, kalau ada seperti ini, angka seperti ini, jadi yang di dalam kurung harus kamu selesaikan terlebih dulu. Jadi 16 juta dikurangi 8 juta kan 8 juta. 8 juta kali 50% 4 juta. Tahun ketiga ya, tarifnya 50%, harga perolehan 16 juta, ini 12 juta. Dari mana? Akumulasi penyusutan itu adalah beban penyusutan tahun kedua pertama ditambah tahun kedua. Jadi ini adalah dari 8 juta ditambah 4 juta, jadi 12 juta. 14 juta dari mana? 12 juta ditambah 2 juta. Nah, seperti itu. Jadi nanti beban penyusutan tahun pertama 8 juta, tahun kedua 4 juta, tahun ketiga 2 juta, dan tahun keempat 1 juta. Jadi kalau kita masukkan ke dalam tabel ya, maka ini harga perolehan tahun pertama sampai keempat sama semua. Beban penyusutan ini dipindahkan ya, 8 juta, 4 juta, 2 juta, 1 juta. Kemudian akumulasinya ya, tahun pertama masih 8 juta, terus 8 juta tambah 12 tambah 4 ketemu 12, 12 tambah 2 14, 15. Ini nilai buku pada tahun terakhir itu akan menunjukkan nilai residunya, nilai sisanya, baik menggunakan metode garis lurus, jumlah angka tahun maupun saldo menurun ya. Ini untuk metode saldo menurun. Kemudian yang keempat yaitu ada metode saldo menurun ganda atau tarif tetap atas nilai buku ya, tarif tetap atas nilai buku atau double declining balance methods. Rumusnya sama dengan metode saldo menurun. Perbedaannya hanya terletak cara menghitung tarifnya. Tadi kalau menggunakan metode saldo menurun ya, untuk menentukan tarif rumusnya adalah 1 dikurangi akar N nilai sisa dibagi harga perolehan. Tapi kalau menggunakan metode saldo menurun ganda, untuk menentukan tarifnya rumusnya adalah 2 kali 100 per N kali 100%. Jadi kita hitung sekarang tarifnya. Jadi 2 ya, 100 ini sudah tetap ya, konstanta tetap. Terus N nya itu adalah umur ekonomis 4 tahun, terus dikali 100%. 100 dibagi 4 25, 25 kali 2 50%. Nah, kebetulan di sini tarifnya antara metode saldo menurun dan saldo menurun ganda sama, tapi tidak selalu sama nanti ya. Jadi ini pas kebetulan saja sama, tapi tidak selalu sama. Nah, untuk menghitung besarnya penyusutan tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat ya, antara metode saldo menurun dan saldo menurun ganda ya sama saja, karena kebetulan tarifnya itu sama ya, karena kebetulan aja nih, tapi tidak selalu sama. Bapak tegaskan kembali, tidak selalu sama, ini kebetulan pas sama. Di tahun kedua besarnya penyusutan tahun ketiga ya, ketiga dan keempat itu adalah sama. Terus kita masukkan ke dalam tabel penyusutannya. Jadi
Jadi kalau beban penyusutan itu adalah diambil dari perhitungan tadi, kemudian akumulasi penyusutan itu adalah penjumlahan dari beban penyusutan. Maka penyusutan itu semakin tahun jumlahnya tentunya semakin tambah besar. Nilai buku itu rumusnya adalah harga perolehan ini dikurangi nilai buku, nilai buku itu adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi 10 juta itu ya 16 juta dikurangi 8 juta. Nah, ini kalau salah nih, bukan 10 juta ini. Jadi ini 8 juta. Kemudian 16 juta dikurangi 12 juta 4 juta, 16 juta dikurangi 20 juta. Nah, ini sama ya. Seperti yang atas, yang metode saldo menurun juga harus diperbaiki. Ini bukan 10 juta tetapi 8 juta. Yang kemarin juga demikian, yang metode jumlah angka tahun ya, tolong nanti di revisi, diperbaiki yang nilai bukunya ya diperbaiki. Nah, itu saja barangkali penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian cukup jelas. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.